warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama dengan NIM S1S1 20061. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem operasi tentang first come, first server, and priority scheduling. Pertama, algoritma penjadwalan dengan manfaat untuk memecahkan suatu permasalahan, terutama pada penjadwalan proses. Yang kedua, tujuan utama meningkatkan kinerja dari sebuah sistem menggunakan kriteria tertentu. Untuk materi pertama yaitu first come first server. Algoritma first come first server membuat setiap proses yang berada pada suatu status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuatu dengan waktu kedatangannya. Lanjut, untuk first come first server, algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan penyelaan oleh proses lain walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kelebihan yang pertama, algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Kekurangannya, yang pertama, waiting time ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadi convoy effect. Analogi FCFS. Diketahui ada 3 buah proses dengan burst time P1 sama dengan 24 ms, P2 sama dengan 3 ms, P3 sama dengan 3 ms. Hitunglah waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Dapat kita lihat gambar berikut. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms, atau P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms, dia harus menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 ms, harus menunggu P1 dan P2 selesai. Penerapan FCS. Sebelum pemesanan kendaraan ataupun makanan melalui aplikasi Gojek dikonfirmasikan dan dilayani, maka pengguna harus menunggu sesuai waktu yang ditetapkan. Sistem ini menggunakan FCFS, di mana pemesanan pertama akan lebih dulu dikonfirmasi dan dilayani, kemudian pindah ke pemesanan berikutnya dengan durasi menunggu sesuai burst time antrian sebelumnya. Kedua, priority scheduling. Algoritma priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Dengan karakteristik prioritasnya itu, yang pertama, time limit and access file. Kedua, tingkat kepentingan proses. 3, memory requirement. 4, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst. Priority scheduling dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Adapun kelebihan dari priority scheduling yaitu memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang ditetapkan. Adapun kekurangannya itu dapat terjadi indefinite blocking atau starvation, egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Analoginya yang itu seperti gambar yang berikut ini. Penerapannya priority scheduling yaitu radio swasta ini menggunakan software dengan algoritma penjadwalan priority scheduling karena dengan melakukan penjadwalan penyiaran iklan berdasarkan pada prioritas dapat mengurangi kerugian biaya yang ditimbulkan karena kesalahan penjadwalan iklan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.